bagi semua teman-teman lansia yang sedang makan pepaya atau sangat suka makan pepaya, mohon Anda wajib menonton video ini. Karena satu kebiasaan yang tidak disengaja mungkin sedang membuat pepaya yang disebut sebagai buah umur panjang ini berubah menjadi pembunuh diam-diam yang menyakiti tubuh Anda. Apakah Anda juga merasa bahwa pepaya bisa melancarkan buang air besar bagus untuk kecantikan dan suka menyantap sepotong besar pepaya setelah makan? Tapi tahukah Anda, jika pepaya dimakan bersamaan dengan bahan tertentu, itu sama saja dengan menciptakan beban pencernaan di dalam perut. Jika pepaya diberikan kepada kelompok orang tertentu, itu tidak ada bedanya dengan menambah masalah pada tubuh atau menyiram bensin ke dalam api. Bahkan jika waktu Anda makan pepaya tidak tepat, itu bisa menyebabkan iritasi serius pada lambung dan usus Anda. Banyak orang melakukan kesalahan fatal dalam mengonsumsi makanan ini setiap hari, namun sama sekali tidak menyadarinya. Dalam video hari ini, bersama saya Dr. Agus Setiawan di channel Sehat. Itu menyenangkan. Saya akan memberitahu Anda beberapa poin paling penting. 3 kombinasi berbahaya pepaya 4 kelompok orang yang dilarang memakannya, dan 5 kesalahan konsumsi yang paling sering dilakukan. Setiap poin sangat berkaitan dengan kesehatan dan nyawa. Jangan sampai karena kelalaian sesaat, niat awal untuk menjaga kesehatan malah berubah menjadi merusak kesehatan. Saya menjamin, setelah Anda selesai menonton video hari ini, saat Anda melihat pepaya lagi, hati Anda akan menjadi terang benderang. Anda akan tahu bagaimana cara memakannya, bagaimana membelinya makan dengan jelas dan makan dengan sehat. Sebelum masuk ke topik utama, jika Anda benar-benar peduli dengan kesehatan diri sendiri dan keluarga, silakan klik tombol berlangganan, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan lebih banyak pengetahuan kesehatan praktis di masa mendatang. Di sini kami mengungkap kebenaran kesehatan yang tidak mau dibicarakan orang lain. Saya juga berharap mengetahui apakah Anda bersedia berjalan bersama saya. Jika Anda sedang menonton video ini dan merasakan hal yang sama, silakan ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik angka 0. Anda juga dipersilakan untuk membagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Baiklah, mari kita mulai perjalanan kesehatan pepaya. Pertama-tama mari kita lihat mengapa pepaya begitu dipuja oleh banyak orang. Seberapa bagus sebenarnya dasarnya. Kita akan masuk jauh ke dalam daging buahnya untuk melihat harta karun apa saja yang tersembunyi di sana. Pertama, pepaya mengandung kadar vitamin C yang sangat tinggi. Saat kita bicara tentang suplemen vitamin C, mungkin reaksi pertama banyak orang adalah lemon. Tapi tahukah Anda, kandungan vitamin C pada pepaya sangatlah luar biasa. Dalam setiap 100 gram daging buah pepaya, kandungan vitamin C-nya kurang lebih 4-5 kali lipat dari apel. Vitamin C ini sangat penting bagi kita, teman-teman parubaya dan lansia. Ia ibarat penjaga serba bisa di dalam tubuh kita. Pertama, ia dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita secara signifikan, membuat tubuh tidak mudah diserang oleh masalah kecil, seperti virus flu saat menghadapi pergantian musim atau perbedaan suhu yang besar. Kedua, ia juga merupakan antioksidan yang kuat yang bisa membantu kita membersihkan radikal bebas berlebih di dalam tubuh. Radikal bebas inilah salah satu biang kerok yang membuat sel kita menua kulit, berflek, dan keriput. Jadi bisa dibilang sering mengonsumsi vitamin C dalam jumlah cukup bisa membuat kondisi kita secara keseluruhan tampak lebih mudah dan lebih berenergi. Kedua, pepaya mengandung beta-karoten yang melindungi mata. Warna oranye kemerahan yang cantik pada pepaya itu tidak tumbuh begitu saja. Warna ini terutama berasal dari nutrisi yang disebut beta-karoten. Setelah benda ini masuk ke perut kita, tubuh akan dengan sangat cerdas mengubahnya menjadi vitamin A. Seiring bertambahnya usia, kita sering merasa mata kering, mudah lelah, dan penglihatan agak kabur, terutama saat malam hari, penglihatan menjadi semakin buruk. Kondisi ini disebut rabun senja, dan vitamin A adalah prajurit khusus yang melindungi mata kita dan mencegah rabun senja. Jadi makan pepaya sangat bermanfaat bagi kesehatan mata kita. Ketiga, pepaya mengandung berbagai mineral yang menstabilkan tubuh. Selain vitamin, pepaya juga merupakan gudang kecil mineral. Pepaya mengandung 3 mineral utama. Kalium ini sangat penting bagi jantung dan tekanan darah kita. Kalium bisa membantu tubuh menjaga detak jantung normal, serta membantu kita membuang kelebihan natrium, garam dari dalam tubuh. Dengan demikian, ini bisa membantu kita menstabilkan tekanan darah sampai batas tertentu.
Ini sangat bersahabat bagi teman-teman yang memiliki masalah darah tinggi magnesium. Banyak orang mungkin kurang paham tentang magnesium, tapi fungsinya sangat besar. Ia berpartisipasi dalam aktivitas ratusan enzim di tubuh kita, berperan penting dalam kekuatan tulang dan stabilitas sistem saraf. Kadang-kadang jika kita tidur tidak nyenyak di malam hari atau kaki mudah kram, itu mungkin berhubungan dengan kekurangan magnesium, kalsium, dan zat besi 2 ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Kalsium untuk tulang, zat besi untuk darah, hemoglobin. Pepaya juga mengandung elemen-elemen penting ini yang bisa membantu kita mencegah osteoporosis dan anemia, defisiensi besi, membuat tubuh kita lebih tangguh dan wajah lebih merona. Keempat, pepaya kaya akan serat pangan. Meskipun pepaya terasa lembut saat dimakan, di dalamnya terkandung cukup banyak serat pangan. Serat pangan ini ibarat sapu kecil di dalam usus kita. Kita membaginya menjadi 2 jenis. Satu disebut serat larut yang bisa membantu kita menyerap kolesterol dan lemak berlebih di usus agar penyerapannya berkurang. Yang lain disebut serat tidak larut yang bisa menambah volume tinja, merangsang gerak peristaltik usus, dan membantu kita buang air besar dengan lancar. Kelima, jurus andalan pepaya, enzim papain. Enzim papain adalah komponen yang paling istimewa dan paling hebat dari pepaya. Apakah kita semua pernah punya pengalaman seperti ini? Suatu hari makan besar, terutama makan banyak daging, lalu perut terasa kembung dan tidak bisa mencerna, rasanya sangat tidak nyaman. Pada saat inilah enzim papain bisa sangat berguna. Ia adalah pengurai protein alami yang mampu memecah protein molekul besar yang kita makan seperti daging sapi, daging babi menjadi asam amino molekul kecil. Dengan begitu lambung dan usus kita bisa menyerapnya dengan sangat mudah. Jadi bisa dibilang bagi orang yang mengalami gangguan pencernaan atau nafsu makan buruk ini adalah asisten pencernaan yang hebat. Baiklah, setelah memahami nilai gizi pepaya yang kaya sebenarnya, apa manfaat nyata yang bisa dibawa bagi tubuh kita jika memakannya? Mari kita bahas secara rinci 4 manfaat utama pepaya. Manfaat 1, melancarkan pencernaan dan usus. Poin ini adalah manfaat pepaya yang paling luas diketahui. Seperti yang baru saja kita bahas, inti kerjanya ada pada enzim papain itu. Penelitian menemukan bahwa bagi orang dengan fungsi pencernaan yang kurang baik, setelah makan pepaya sekresi, cairan pencernaan bisa meningkat dan kecepatan gerak usus juga akan bertambah cepat. Ini bisa sangat efektif memperbaiki gejala seperti perut kembung, sakit perut, dan susah mencerna. Ada data yang menunjukkan bahwa setelah makan makanan yang mengandung enzim papain, tingkat pencernaan protein bisa meningkat cukup banyak. Ditambah lagi dengan bantuan serat pangan dalam pepaya, efek serangan 2 arah dalam melancarkan pencernaan dan buang air besar sungguh luar biasa. Jadi, jika setelah makan terasa begah atau makanan menumpuk, makan sepotong kecil pepaya jauh lebih nyaman daripada minum obat pencernaan. Manfaat 2, meningkatkan kekebalan tubuh jarang sakit. Orang yang sudah berumur paling takut jatuh sakit. Dan pepaya adalah asisten andalan kita untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Kandungan vitamin C yang melimpah di dalamnya mampu merangsang produksi dan aktivitas pasukan pertahanan negara di tubuh kita, yaitu sel darah putih. Jika sel darah putih aktif, mereka bisa lebih efektif melawan bakteri dan virus asing. Ada penelitian yang menemukan bahwa jika bisa rutin makan pepaya dalam jumlah yang tepat selama beberapa waktu, daya tempur sel darah putih dalam darah bisa meningkat 2 hingga 3 kali lipat. Dengan demikian, penyakit kecil yang mengganggu seperti pilek atau flu tidak akan mudah menyerang kita. Di saat yang sama, vitamin C juga bisa mendorong pembentukan antibodi, membuat sistem kekebalan tubuh kita lebih kuat. Manfaat 3, melindungi kardiovaskular, membuat pembuluh darah lebih mudah. Kesehatan jantung dan pembuluh darah adalah topik yang paling dipedulikan oleh kita teman-teman lansia. Pepaya juga bisa berkontribusi dalam hal ini. Kandungan vitamin C, vitamin E, dan beta-karoten di dalamnya adalah zat antioksidan yang mampu mengurangi oksidasi kolesterol jahat dalam darah. Kolesterol jahat inilah salah satu biang kerok utama yang menyebabkan aterosklerosis, pengerasan pembuluh darah. Jika ia bisa dikendalikan, pembuluh darah tidak akan mudah tersumbat. Orang yang rutin mengonsumsi pepaya dalam jangka panjang, kadar kolesterol jahat dalam darahnya bisa turun sekitar 1 tingkat. Ditambah lagi dengan elemen kalium yang kita sebutkan tadi, ia bisa membantu menurunkan tekanan darah. Ada sebuah penelitian terhadap pasien hipertensi yang menemukan bahwa setelah makan sedikit pepaya setiap hari selama 8 minggu berturut-turut,
tekanan darah sistolik dan diastolik mengalami perbaikan yang cukup baik. Jadi pepaya memiliki efek positif untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah kita. Manfaat 4. Kecantikan dan perawatan wajah awet muda dari dalam keluar. Siapa bilang sudah tua tidak peduli penampilan. Kita semua berharap terlihat segar dan awet muda. Pepaya juga punya kegunaan ajaib di bidang ini. Antioksidan yang kaya di dalamnya bisa melawan kerusakan kulit akibat radikal bebas dan menunda penuaan kulit. Yang lebih penting, vitamin C juga bisa mendorong pembentukan kolagen di kulit kita. Jika kolagen cukup, kulit akan lebih elastis dan keriput tidak akan mudah muncul di wajah. Nutrisi dari dalam keluar seperti ini jauh lebih baik daripada mengoleskan kosmetik mahal sekalipun. Setelah memuji begitu banyak kebaikan pepaya, kita juga harus realistis membicarakan keburukannya. Segala sesuatu memiliki dua sisi. Jika dimakan dengan cara yang salah, barang sebagus apapun bisa berubah menjadi hal yang buruk. Berikut ini 3 keburukan makan pepaya yang harus Anda perhatikan. Keburukan 1, bisa menyebabkan reaksi alergi. Poin ini sangat penting. Meskipun tidak umum, memang ada sebagian kecil orang yang alergi terhadap pepaya. Orang dengan tubuh alergi seperti ini setelah makan pepaya mungkin akan mengalami kulit gatal, muncul ruam merah, bibir bengkak, dan yang parah, bahkan bisa batuk sesak, napas sakit, perut, atau diare. Ini karena sistem kekebalan tubuh mereka bereaksi berlebihan dan menganggap protein tertentu dalam pepaya sebagai musuh yang harus diserang. Menurut statistik, sekitar 0,5% hingga 1% orang akan mengalami tingkat alergi yang berbeda setelah makan pepaya. Jadi jika Anda memang memiliki bakat alergi, terutama pernah alergi makanan lain, maka saat pertama kali makan pepaya harus sangat berhati-hati. Makanlah 1 gigitan kecil dulu, amati setengah hari, jika tidak ada masalah baru lanjutkan makan. Keburukan 2, bisa menyebabkan kerusakan gigi. Pepaya rasanya manis, tapi sebenarnya ia adalah buah yang bersifat asam. Nilai pH-nya berkisar antara 45 hingga 55. Jika kita memakannya dalam jumlah banyak dan jangka panjang, serta tidak punya kebiasaan berkumur segera setelah makan, maka zat asam ini perlahan-lahan akan mengikis lapisan pelindung terluar gigi kita, yaitu enamel gigi. Jika enamel gigi menipis, gigi akan mudah menjadi sensitif ngilu, dan risiko gigi berlubang juga akan meningkat. Ada penelitian yang mengatakan jika setiap hari makan lebih dari 3 buah pepaya, dan tidak menyikat gigi dengan baik, maka dalam sebulan keausan gigi akan meningkat secara nyata. Jadi teman-teman yang giginya kurang bagus harus mengontrol jumlahnya dan segera berkumur dengan air bersih setelah makan. Keburukan 3, bisa memicu kontraksi rahim. Ibu hamil harus sangat waspada. Poin ini terutama untuk mengingatkan wanita yang sedang hamil di keluarga Anda. Pepaya mengandung zat yang disebut lateks pepaya. Ada penelitian yang menganggap zat ini mungkin bisa memberikan rangsangan pada rahim dan memicu kontraksi rahim. Pada awal kehamilan ini bisa meningkatkan risiko keguguran. Pada akhir kehamilan ini bisa menyebabkan kelahiran prematur. Meskipun penelitian di bidang ini belum 100% pasti, namun demi prinsip kehati-hatian ibu hamil terutama yang memiliki riwayat keguguran atau masalah kehamilan, harus sangat berhati-hati dalam hal makan pepaya. Sebaiknya tanyakan pendapat dokter terlebih dahulu. Setelah memahami baik dan buruknya pepaya, mari kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, pepaya tidak boleh dimakan bersama apa dan siapa saja yang sebaiknya tidak memakannya sama sekali. Pepaya tidak boleh dimakan bersama makanan laut, seafood, misalnya udang, kepiting, ikan. Saat hari raya atau pesta di meja makan, kita seringkali ada makanan laut dan buah-buahan. Tapi harap dicatat, pepaya dan makanan laut sebaiknya jangan masuk ke perut secara bersamaan. Karena makanan laut mengandung banyak protein berkualitas tinggi, sedangkan asam buah dalam pepaya akan berikatan dengan protein tersebut membentuk gumpalan yang sulit dicerna. Ini tidak hanya mengganggu penyerapan protein, tapi juga mudah menyebabkan perut kembung, sakit perut, dan diare. Statistik mengatakan 30,40% orang yang makan seperti ini akan mengalami ketidaknyamanan pencernaan. Jadi, jika ingin makan keduanya, sebaiknya beri jeda 1 atau 2 jam. Pepaya tidak boleh dimakan bersama labu kuning atau wortel. Ini bukan berarti akan keracunan jika dimakan bersama, melainkan agak mubazir. Karena labu kuning dan wortel mengandung enzim pengurai vitamin C. Enzim ini akan merusak sebagian besar vitamin C yang berharga dalam pepaya. Dengan begitu, efek Anda makan pepaya untuk menambah vitamin akan berkurang drastis. Sayang sekali, bukan pepaya,
tidak boleh dimakan bersama obat jenis tetrasiklin. Jika Anda sedang mengonsumsi obat radang jenis tetrasiklin, karena tubuh sedang meradang, maka selama masa minum obat jangan makan pepaya. Karena ion mineral seperti kalsium dan magnesium dalam pepaya akan berikatan dengan obat membentuk senyawa kompleks yang tidak bisa diserap tubuh yang secara langsung menyebabkan khasiat obat menurun drastis. Minum obat jadi percuma, sebaiknya hentikan obat 1 atau 2 hari baru makan pepaya. Lalu siapa yang tidak boleh makan pepaya? Penderita alergi pepaya. Ini tidak bisa ditawar, dilarang mutlak. Sekali didiagnosis alergi pepaya, maka bukan hanya pepaya segar, termasuk makanan apapun yang mengandung komponen pepaya seperti minuman rasa pepaya kue atau manisan, harus dijauhi untuk menghindari reaksi alergi parah yang membahayakan nyawa. Ibu hamil, terutama hamil muda, dan yang punya riwayat keguguran, sekali lagi ditekankan kelompok ini harus sangat berhati-hati. Demi keselamatan bayi, sebaiknya tidak makan atau konsumsi di bawah bimbingan dokter yang jelas. Penderita gigi sensitif, teman-teman yang giginya mudah, ngilu takut dingin, atau takut panas tidak cocok makan pepaya dalam jumlah banyak. Keasaman pepaya akan memperparah ketidaknyamanan Anda. Jika sangat ingin makan, makanlah sepotong kecil dan segera berkumur dengan air hangat setelahnya. Penderita asam lambung berlebih. Jika Anda memang punya masalah reflux, asam lambung, heartburn, dada terasa panas atau tukak lambung, maka Anda juga harus mengurangi makan pepaya. Karena zat asam dalam pepaya akan merangsang lambung, memproduksi lebih banyak asam, membuat penyakit lama Anda semakin parah. Jika ingin makan, jangan pernah makan saat perut kosong. Jumlahnya harus sedikit, makanlah sepotong kecil setelah makan sebagai pencuci mulut saja. Terakhir, kita akan menjawab beberapa pertanyaan kecil tentang pepaya yang paling dipedulikan semua orang. Apakah pepaya tinggi gula? Bisakah penderita diabetes memakannya? Kadar gula pepaya termasuk dalam kategori menengah di antara buah-buahan. Dibandingkan dengan buah tinggi gula seperti leci atau mangga, pepaya tergolong lebih ringan. Bagi teman-teman penderita diabetes yang kontrol gula darahnya cukup baik, bukan berarti mutlak tidak boleh makan, tapi kuncinya ada pada kontrol jumlah. Misalnya makan sepotong kecil di antara 2 waktu makan, kira-kira 1 atau 2 ons atau 2 suap, sekadar mencicipi rasa. Di saat yang sama harus mengurangi sedikit porsi makanan pokok nasi, dan ingat untuk memantau perubahan gula darah Anda setelah makan. Apakah pepaya benar-benar bisa melancarkan BAB? Ini benar dan efeknya sangat bagus. Kita tadi sudah bahas bahwa serat pangan dan enzim papain di dalamnya satu bertugas menambah volume tinja dan mendorong gerakan usus. Satu lagi bertugas membantu pencernaan dan mengurangi penumpukan makanan, bekerja sama dengan sangat baik untuk memperbaiki sembelit. Teman-teman yang bermasalah dengan sembelit bisa mencoba memakannya rutin selama beberapa waktu. Banyak orang memberikan respons bahwa efeknya sangat bagus. Bolehkah pepaya dimakan saat perut kosong? Secara umum tidak disarankan makan saat perut kosong. Saat perut kita kosong, asam lambung di dalam perut sudah cukup banyak. Jika saat itu makan pepaya yang bersifat asam ini akan semakin merangsang selaput lendir lambung, terutama bagi orang yang lambungnya memang kurang baik, sangat mudah muncul rasa nyeri lambung, asam naik, dan ketidaknyamanan lainnya. Jadi sebaiknya makanlah setengah jam hingga 1 jam setelah makan nasi. Ini tidak melukai lambung dan juga lebih menguntungkan bagi penyerapan nutrisi. Apakah pepaya boleh dimakan setiap hari? Selama Anda bukan termasuk dalam beberapa kelompok yang tidak disarankan di atas, dan tubuh Anda bisa beradaptasi, dengan catatan jumlahnya wajar, pepaya boleh dimakan setiap hari. Rutin makan sedikit setiap hari bisa terus-menerus memberikan nutrisi bagi tubuh, tapi jumlah yang wajar adalah kuncinya. Jangan karena merasa pepaya bagus lalu makan gila-gilaan. Secara umum bagi orang dewasa yang sehat, makan setengah hingga 1 buah pepaya ukuran sedang setiap hari sudah sangat cukup. Konsumsi berlebihan justru bisa mendatangkan keburukan-keburukan yang tadi kita bahas. Baiklah, teman-teman, topik tentang pepaya hari ini kita cukupkan sampai di sini. Saya yakin melalui pembahasan rinci hari ini, Anda semua sudah memiliki pemahaman yang benar-benar baru dan menyeluruh tentang pepaya. Di akhir video, mari kita rangkum dengan cepat poin-poin penting hari ini. Pertama, pepaya memang gudang nutrisi. Ia kaya vitamin C dan provitamin A. Sangat bermanfaat nyata untuk meningkatkan daya tahan tubuh, melindungi mata, melancarkan pencernaan, dan kesehatan jantung. Ini adalah buah sehat yang sesuai dengan namanya,
Kedua, meskipun pepaya bagus, ia bukan obat dewa. Saat memakannya harus memperhatikan orang yang alergi mutlak tidak boleh menyentuhnya. Orang yang sakit maag, sakit gigi dan ibu hamil harus sangat berhati-hati. Jangan dimakan bersamaan dengan makanan laut atau obat radang tertentu agar tidak menyebabkan ketidaknyamanan atau mempengaruhi khasiat obat. Ketiga, bagi kita, teman-teman lansia, aturan emas makan pepaya adalah lihat orangnya, sesuaikan jumlahnya, dan bagi waktunya. Lihat kondisi tubuh sendiri, apakah cocok atau tidak. Kontrol jumlah konsumsi harian setengah sampai 1 buah, dan perhatikan paling baik dimakan setelah makan nasi. Singkat kata, di dunia ini tidak ada makanan yang mutlak baik dan tidak ada makanan yang mutlak jahat. Kuncinya terletak pada apakah kita memahaminya dan apakah kita menggunakan cara yang benar untuk menikmatinya. Saya harap konten hari ini dari saya, Dr. Agus Setiawan, dan tim Sehat, itu menyenangkan dapat membantu Anda agar kelak saat menghadapi pepaya, Anda bisa makan dengan lebih ilmiah dan lebih tenang, serta benar-benar memasukkan manfaatnya ke dalam tubuh. Jika Anda merasa informasi hari ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa tekan tombol like suka, dan bagikan juga kepada teman-teman yang Anda pedulikan, agar kita semua bisa menikmati kelezatan dengan sehat. Sampai jumpa di video berikutnya.